Nah, Sobat Sejarah, pernah nggak kalian berkunjung di kota Tanjung Balai? Jika belum, mari kita bahas tentang kebudayaan suku Melayu di kota Tanjung Balai. Secara kritis, budaya adalah komunitas makna dan sistem pengetahuan bersama yang bersifat lokal. Kebudayaan merupakan wujud dari budidaya atau akal yang mencakup berbagai pengetahuan, kesenian, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh oleh manusia. Nah, budaya adalah salah satu yang membatasi dan mengarahkan perilaku. Budaya memuat aturan bagaimana manusia berhubungan dengan orang lain, berpikir, dan bertingkah laku. Budaya menurut Koncara Ningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan dari manusia yang belajar. Nah, menurut Koncara Ningrat itu, semua atau seluruh gagasan atau ide pokok pikiran manusia yang merupakan tindakan dan hasil karya itu dijadikan milik dari manusia yang belajar. Nah, budaya ini yang menjadi kekayaan budaya bangsa dan ciri khas masing-masing daerah. Suku Melayu yang berada di Sumatera Utara, contohnya yaitu Kabupaten Langka, Binjai, Kota Medan, Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Tanjung Balai. Baik, Sobat Sejarah, masuk yang kita kedua, sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup dan teknologi di kota Tanjung Balai sudah terkenal canggih atau modern bila kita tinjau dari kehidupannya. Para masyarakat memiliki peralatan yang tidak kuno lagi, seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan alat-alat masak, dan juga menggunakan elektronik. Nah, dan jika kita melihat teknologi, banyak yang sudah menggunakan teknologi yang canggih, seperti di jalan kota Teluk Nibung, banyak yang sudah menggunakan perusahaan yang berguna untuk pertambangan perikanan, dikenal dengan tempat wisatanya di pelabuhan, tepatnya di jalan
Teluk Nibung, Si Apung berdekatan. Nah, di dalam pertambangan perikanan, Tanjung Balai terkenal juga dengan kerang. Kerang ini, nah sobat sejarah, langsung saja ke sistem pencarian hidup. Sistem pencarian mata pencarian orang masyarakat Melayu di kota Tanjung Balai itu sebuah kota yang berdiri sendiri sebagai kota yang otonomi atau kota Madia, yang sebelumnya sebagai ibu kota Kabupaten Asahan dipimpin oleh seorang wali kota. Kota Tanjung Balai didominasi oleh sektor perikanan sebab kota ini terletak di daerah pesisir, sehingga banyak masyarakatnya mata pencarian sebagai nelayan. Perikanan kerang masih tetap menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi sebagian nelayan Tanjung Balai Asahan. Pemerintah daerah juga berusaha mendukung perikanan agar julukan kota kerang ini tidak pudar atau tidak hilang, teman-teman sobat sejarah. Sejenis alat yang umumnya digunakan untuk menangkap kerang adalah penggaruk, baik penggaruk tanpa kapal maupun yang berkapal. Nah sobat sejarah, mari kita lanjut ke sistem religi. Berdasarkan fakta sejarah ini, bisa diambil suatu pemahaman bahwa perkembangan Islam dilakukan dengan toleransi. Dalam artian pesan agama, Islam sebagai rahmat untuk semesta alam. Mengapa? Disampaikan dengan cara damai dan persuasif. Dakwah dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur budaya lokal masyarakat Melayu. Dakwah atau kultural atau dengan cara akulturasi budaya, bukan dengan kekerasan. Contohnya seperti di Indonesia atau lebih tepatnya di kota Tanjung Balai, mereka menyampaikan dengan kesenian, menyampaikan agama dengan kesenian. Nah, lanjut dengan cara ini, ajaran Islam meresap ke dalam masyarakat Melayu sehingga muncul idiom yang mengatakan bahwa bicara Melayu berarti bicara tentang Islam, dan budaya Melayu berarti budaya Islam. Ini suatu ungkapan yang menyatakan bahwa antara dunia Melayu dan Islam merupakan dua hal yang tidak terlepaskan. Islam di Tanjung Balai mempunyai sejarah yang sangat kuat, teman-teman. Salah satu contohnya konkret sejarah Islam Tanjung Balai adalah berdirinya Masjid Raya Sultan Ahmad Syah, dan banyak lagi ulama-ulama yang lahir di kota ini, sehingga sekitar pada tahun 1800-an kota ini sempat disebut juga dengan kota Sanbut. Mempengaruhi Islam yang begitu mendominasi pada masa kejayaan Kesultanan Melayu di Tanjung Balai adalah banyaknya masyarakat imigran yang berpindah agama menjadi pemeluk agama Islam. Nah, terlihat dari banyaknya tokoh-tokoh agama yang lahir pada kota ini, seperti salah satunya Syekh Abdul Hamid, yang juga mengembangkan Islam kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya mendirikan organisasi yang berbasis aliran Islam mazhab Sunni dan mazhab Syafi'i. Organisasi yang didirikan oleh murid-murid Syekh Abdul Hamid ini memiliki persamaan dengan Persatuan Tarbiyah Islami atau PERTI yang didirikan oleh ulama Minangkabau. Pada masa ini, masyarakat Minang juga sudah banyak menduduki kawasan kota Tanjung Balai karena adanya transmigrasi masyarakat dari kerajaan Pagaruyung. Mayoritas masyarakat Minang yang berhijrah ke kota ini memiliki keyakinan dalam memeluk agama yang kuat. Nah, sobat sejarah, yang seperti saya katakan tadi, pengaruh agama yang sangat kuat pada masyarakat Tanjung Balai waktu masa kesultanan dan pesatnya perkembangan agama Islam, yang juga bergabung dengan sejalannya tradisi dan melekat pada sebagian besar masyarakat yang sudah menetap atau yang sudah tinggal, yang mempercayai kepercayaan peninggalan agama yang dianut masyarakat. Juga merangkul kegiatan peribadatan atau beribadah yang berkaitan dengan sejalannya pemujaan leluhur. Masyarakat tersebut menggabungkan kedua unsur pengobatan, pelaksanaan upacara, dan lain-lainnya dengan bertujuan untuk mendapatkan suatu kebaikan, kesembuhan dari penyakit, hingga menjadikan ruh para leluhur ini sebagai pusat pengantar energi negatif kepada orang lain atau ilmu hitam. Nah, sobat sejarah, di Tanjung Balai banyak jenis
menyampaikan agama para leluhur, seperti mereka menetapkan agama, seperti contohnya ritual gubang, siar mambang, dan gobuk adalah ritual yang berhubungan dengan para leluhur. Dalam budaya Melayu ini, hal untuk mempercayai ruh nenek moyang kita yang terlebih dahulu telah tiada adalah hal biasa. Hal ini karena ajaran yang sudah turun-menurun yang diberikan secara folklor oleh masyarakatnya kepada setiap generasi ke generasi di Tanjung Balai. Bila kita melihat ke belakang tentang hal-hal yang berkaitan dengan mantra dan ritual, ini juga disebut dengan ruang alam bawah sadar, mempengaruhi peradaban masyarakat Melayu. Lanjut kita ke materi yang terakhir, yaitu kebudayaan menurut kesenian. Kesenian diterapkan sebagai kota yang terletak di kota pesisir yang memiliki masyarakat multikultural dan memiliki sistem dasar kebudayaan Melayu, terutamanya masyarakat menggabungkan agama, ritual, dan seni dalam pengobatan tradisional gobuk. Nah, contoh ritual ini adalah seni musik tradisional Melayu, tari tradisional Melayu pesisir. Instrumen bangsi, gendang, tawa, gong, dan gobuk ini adalah contoh kesenian yang ada di Tanjung Balai. Sobat sejarah, bagaimana pemaparan yang telah saya sampaikan tadi? Mungkin bisa bermanfaat kepada teman-teman. Nah, sobat sejarah, perlu kita ingat kebudayaan di suatu kota masing-masing itu sangat berbeda dengan cara bahasanya, tempat tinggal, mata pencaharian, kesenian, dan religi dan lain-lainnya itu mempunyai karakter masing-masing. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.